pagi menjelang siang anak-anak. Iya pagi Pak. Apakah di sini udah hadir semua? Apa ada yang ingin masuk? Ada yang sudah masuk. Ada yang mau masuk Pak, lihat harga versi sapi Pak. Oh, semoga yang udah masuk dapat yang sakit dari kesembuhan. Amin. Sebelum kita belajar, kalau ada sampah di kolom mejanya, di lantai, dibuang ya teman-teman, anak-anak. Ada apa nih Pak? Ya baik, Boleh dibuang Pak. pada pembelajaran kita pagi hari ini, kalian udah tahu apa itu puisi? Tahu Pak. Ya, kita Pintu. materinya mengenal unsur-unsur puisi. Bapak ingin menunjukkan sebuah video, kalian simak ya. Siap Pak. JKT Pak, JKT nari. Pak, saya izin ke toilet boleh nggak? Ya boleh. Ya, Bohong. ya. Benar. Bohong. Ya, perhatikan videonya. Oke, baik anak-anak. Ada yang tahu nggak tadi judul puisinya apa? Aku Karya? Hairil Anwar. Baik. Ini adalah pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif menggunakan bahasa yang dipadatkan, diperindah dan dipikirkan secara cermat dengan memperhatikan aspek bunyi, irama, dan makna. Dan ini yang di bawahnya adalah menurut para sastrawan di Indonesia, ada Prof. Hamid Yasin, Herman Waluyo, Ahmad Joko, Pradowo. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Di sini ada 6 anak-anak. Yang pertama, coba Nak Farihah bacakan. Yang pertama itu ada bahasa dipadatkan. Selanjutnya lagi. Oh, kata-kata dipilih secara selektif dan cermat. Setiap kata memiliki makna yang kaya dan mendalam. Lagi Pak. Ya, Felis. Yang kedua itu dan menggunakan irama. Puisi memiliki ritme dan musikalitas melalui pengulangan bunyi, ritme, dan pola tekanan tertentu. Selanjutnya itu ada penuh imajinasi. Puisi menggunakan bahasa kias dan citraan untuk membangkitkan daya imajinasi pembaca. Selanjutnya ada berbentuk bait. Disusun dalam larik-larik yang membentuk bait. Setiap larik tidak harus berupa kalimat lengkap. Ya, Selanjutnya, Nah, yang pertama bahasa dipadatkan. Kata-kata dipilih secara selektif dan cermat. Setiap kata memiliki makna dan gaya mendalam. Nah, sebelum kita membuat puisi, kalian harus merangkai dulu, kalian pikirkan dulu apa yang ingin kata-kata yang ingin kalian cantumkan kalian tulis.
Selanjutnya menggunakan irama puisi memiliki ritme dan musikalitas melalui pengulangan bunyi, rima, dan pola tekanan tertentu. Nah, yang ketiganya penuh imajinasi. Puisi menggunakan bahasa dan citraan untuk memberikan daya imajinasi pembaca. Nah, di sini kalian ketikkan buat puisi, kalian memainkan imajinasi kalian dalam sebuah entah dari kata-kata atau dari ini anak-anak. Kalian bisa pikirkan maknanya. Yang terakhir ada ekspresif dan emotif dan menggunakan majas. Mengungkapkan perasaan pikiran dan pengalaman penyanyi secara mendalam dan ekspresif. Menggunakan majas banyak menggunakan gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, simile, dan hiperbola. Nah, kalian ketika membuat puisi, kalian bisa menggunakan majas metafora yang itu kalian bisa membandingkan personifikasi dia entah benda mati jadi sifat. Nah, mungkin paham dari jenis ini anak-anak? Paham, Pak. Ya, baik, selanjutnya jenis-jenis puisi. Nah, di sini jenis puisinya ada puisi lama dan puisi baru. Coba Fauji bacakan puisi lama apa aja? Puisi lama yang pertama ada mantra, yaitu berisi kata-kata yang dianggap sakral. Lalu pantun terdiri atas 4 baris dalam satu bait dengan pola rima ABAB. Selanjutnya Karmina, pantun pendek atau pantun kilat yang hanya terdiri atas 2 baris. Lalu Talibun, pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 dan selalu benar, misalnya 6, 8 atau 10 baris. Lalu syair, semua baris berisi isi, tidak ada tampiran. Dan yang terakhir Gurinda, terdiri atas 2 baris dalam satu bait dan berisi nasihat atau fatwa. Baik, di puisi lama ini banyak masih ada aturan-aturannya seperti mantra, berisi kata-kata yang dianggap sakral. Mungkin kalian tahu ya mantra itu apa? Bim sama Bim. Yang Ya, biasa coba. juga kan bukan. Nah, Kanda tahu nggak mantra itu apa? Nah, Tidak tahu. apa? Coba contohnya seperti apa? Mantra biasanya kalau kita lihat dari tradisi kuno itu digunakan untuk berdoa sebetulnya. Ya. Meminta. Benar, Kanda. Ritual. Bisa juga ritual untuk pujian-pujian mungkin ya ke Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada pantun terdiri atas 4 baris dalam satu bait dengan pola 5 ABAB. Ada Karmina, pantun pendek atau pantun kilat yang terdiri atas 2 baris seperti jalan-jalan. Wah, itu baris yang pantunnya kilat. Sepatu rodakku. Terus ada Talibun, pantun yang 9 barisnya lebih dari 4 dan selalu genap, misalnya 6, 8 atau 10 baris. Itu Talibun tuh pantun cuman agak panjang isinya. Syair semua baris berisi dan semua barisnya berisi isi. Nah, tapi tidak ada sampiran. Terus Gurinda tapi atas 2 baris dalam satu bait dan berisi nasihat atau ketua. Sama aja anak-anak. Syair Gurinda tuh kayak Karmina. Cuman ada nasihatnya di dalam isinya tersebut. Nah, Fadli bacakan mengenai puisi baru apa aja? Ada romansa, itu mengungkapkan rasa sayang, kagum atau rindu. Ada satir, isi sindiran, kritik atau kecaman terhadap seseorang, kelompok atau keadaan sosial dengan tujuan memperbaiki keadaan tersebut. Ada himne, berisi pujian, penghormatan atau rasa syukur kepada Tuhan, pahlawan, bangsa atau sesuatu yang dianggap mulia. Yang tadi apa itu? Elegi. Mengungkapkan perasaan sedih, duka, kehilangan atau rasa takut terhadap sesuatu yang telah berlalu. Ya baik anak-anak. Nah, pada puisi baru ini ada romansa, satir, himne, dan elegi. Romansa itu mengungkapkan rasa sayang, kagum, atau rindu. Itu biasanya kan kayak anak-anak zaman sekarang pasti kalau nggak bikin kata-kata tuh puisi yang lebih romantis seperti aku mencintaimu seperti apalah gitu pokoknya. Aku merindukanmu. Terus yang kedua satir, berisi sindiran, kritik atau kecaman terhadap seseorang, kelompok atau keadaan sosial dengan tujuan memperbaiki keadaan tersebut. Ini biasanya digunakan ketika
entah di pidato atau sedang saat orasi itu disampaikan. Terus himne berisi pujian, penghormatan atau rasa syukur kepada Tuhan, pahlawan, bangsa atau sesuatu yang dianggap mulia, seperti pujian kepada guru. Kalian tahu himne guru? Tahu. Coba gimana depannya? Terpujilah Ibu Bapak Guru. Nyanyi nih Pak. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Udah Pak. Ya cukup anak-anak. Itu himne ya, berisi tentang pujian, penghormatan atau rasa syukur. Yang terakhir Eleki mengungkapkan perasaan sedih, duka, kehilangan atau kekakapan terhadap sesuatu yang telah pergi. Contohnya kata-kata seperti ketika sudah kehilangan semua, Bapak sedih Pak. Nah, lanjut. Bapak sedih, jangan nangis Ya, Pak. kita sekarang bahas unsur-unsur pengawan puisi. Yang pertama ada unsur fisik. Unsur-unsur puisi itu terbagi dua, ada unsur fisik dan unsur batin. Nah Jahro ada apa? Udah Pak. Oh ya. Nah, bacakan. Baik. Jangan lama-lama ya. Unsur fisik puisi Ya. yang pertama adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan kata yang digunakan penyair dalam puisi. Terus yang kedua ada imaji atau citraan. Penggunaan kata-kata yang dapat membangkitkan pengalaman indera pembaca sehingga seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sesuatu. Terus rima dan irama adalah persamaan atau pengulangan bunyi dalam puisi. Irama adalah alunan atau ritme yang menentu karena pergantian bunyi, tekanan kata atau panjang pendek pengucapan. Ya cukup. Nah, unsur fiktif puisi itu ada 6 diksi. Pemilihan kata yang digunakan di dalam puisi ini langkah pertama kita sebagai yang ingin membuat puisi. Kita harus pilih dulu diksinya. Yang kedua, imaji juga. Kalian boleh melebihkan, ya pokoknya menggunakan majas hiperbola, melebihkan agar menarik pembaca, menarik perhatian. Terus ada rima dan irama. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi dalam puisi. Irama adalah alunan atau ritme yang muncul karena pergantian bunyi, tekanan kata dan panjang pendek pengucapan. Selanjutnya Putri baca yang sebelahnya. Baik Pak, kata konkret. Kata yang menunjukkan benda, keadaan atau peristiwa yang dapat ditangkap oleh indera. Kedua, gaya bahasa atau majas. Cara penyair menggunakan bahasa secara khas untuk menciptakan efek tertentu. Terakhir ada tipografi, bentuk atau tata letak puisi di halaman, meliputi susunan baris, bait, spasi, dan penggunaan huruf. Saya tahu Pak isinya. Apa? Sinka winka. Benar Mbak Putri. Nah, kata konkret, kata yang menunjukkan benda, keadaan atau peristiwa yang dapat ditangkap oleh indera. Misalnya kalian membaca puisi apa gitu, paling pasti kalian akan baca dulu kalimat kata-katanya, itu yang menarik. Terus cara apa gaya bahasa atau majas? Tadi kan udah disampaikan, majas ada berapa? Banyak. Yang tadi Bapak sebutin ada berapa? Ada 4. Yang pertama majas, metafora. Sony. Ya, yang kedua majas, Bola. Personifikasi. personifikasi. Yang ketiga majas, Hiperbola. hiperbola. Yang terakhir majas, Simile. simile. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur dalam puisi, yaitu unsur batin puisi. Kan tadi ada yang pertama unsur fisik, yang keduanya ada unsur batin. Siti Aisyah, bacakan. Semuanya Pak. Ya, boleh. Semuanya. Kelihatan nggak? Tema gagasan pokok. Yang pertama, tema gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar sebuah puisi.
Yang kedua ada sikap penyair terhadap pembaca yang tercermin dalam cara penyair menyampaikan isi puisi. Yang ketiga rasa, sikap atau perasaan penyair terhadap pokok persoalan yang diungkapkan dalam puisi. Yang keempat itu amanah, pesan, nasihat atau pelajaran yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisinya. Nah, baik, terima kasih Nak Setiasa. Nah, pada unsur batin puisi yaitu ada 4. Yang pertama tema, rasa, nada, amanat. Yang pertama tema gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar sebuah puisi. Nah, sebelum kalian buat puisi, kalian pasti punya dasar. Kalian harus pikirkan apa itu yang tema yang kalian buat. Entah dari romansa, apa aja yang pokoknya yang kalian bikin lah. Terus rasa, sikap atau perasaan penyair terhadap pokok persoalan yang diungkapkan dalam puisi. Nah, pasti kan ketika kita menulis kan pasti ada rasa yang kita tumpahkan, rasa yang kita ingin libatkan ke dalam tulisan kita. Terus ada nada, sikap penyair terhadap pembaca yang tercermin dalam cara penyair menyampaikan isi puisi. Nah, ini termasuk ketika kita baca puisi pasti ada nadanya tuh, nada yang kita gunakan. Terus yang terakhir amanat, pasti ada pesan atau pesannya dalam puisi karya kita yang kita bikin, pakai judulnya apa gitu. Itu kalian pikirkan anak-anak. Nah, cukup sekian materi Bapak. Bapak mau kasih kalian PR. ya boleh PR. Yes. Cuman kelompok ya. Iya Pak. Berapa Pak kelompoknya? Ya, ada 4 kelompok. Satu kelompoknya berapa orang? Baris-baris ya. Oh. Kita suruh apa Pak? Ntar dibaca ya perintahnya. Pak. Ya, Nak Putri, bacakan tugasnya apa? Di halaman belakang. Baik, Putri. Tolong dengarkan ya teman-teman. Setelah membaca puisi aku karya Khairil Anwar, di sini kita disuruh untuk 1. Apa yang kalian rasakan setelah membaca puisi tersebut. 2. Menurut kalian apa yang ingin disampaikan penyair. 3. Tuliskan kata-kata yang menurut kalian menarik. Lalu ada analisis unsur-unsur puisi. Di sini dibuat tabel oleh Pak Sofian. Ada unsur puisinya, ada diksi, imajinasi, majas, irama, rima, tema, dan amanat. Jadi kita menganalisis unsur-unsur yang ada pada puisi aku karya Khairil Anwar. Bukan begitu Pak Sofian? Benar, Nak Putri, betul sekali ya. Baik anak-anak. Jadi ini tugas kelompoknya. Jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama-nama anggota kelompoknya siapa aja. Kalau nggak ngerjain Pak siap. Kalau nggak kerjain, Bapak nggak akan kasih nilai. Siap. Tetap ditulis orangnya Pak. Ya. Baik Pak. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila Bapak ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you.